Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di Fitria YouTube. Halo guys, oke, jadi di video kali ini aku bakalan cerita kisah nyata. Ini tuh dari Twitter dan ini tuh diceritakan kisah nyata. Penulis namanya itu Simple Man, oke, nggak mungkin nggak disebutin namanya. Dan bisa dibilang ini bisa dibilang cinta ditolak, dukun bertindak, karena ini tentang pelet yang karena ini tentang pelet yang dia alami, bukan yang dia alami tapi yang dia tahu, dia menyaksikan sendiri. Oke, semua perempuan berhak menolak lelaki yang menyatakan cinta kepada dirinya. Betul. Tapi dimohon jangan menghina ya, tolak baik-baik, karena kita tidak pernah tahu apa yang di lubuk hati paling dalam manusia yang sakit hati. Benar banget teman-teman. Baiklah, kita cerita sedikit-sedikit pengalaman nyata. Kalau kata orang Jawa, wong wedok menang nolak, wong lanang menang milih. Perempuan itu bebas untuk menolak dan laki-laki bebas untuk memilih. Dalam hal ini, tentang perasaan yang saya bicarakan, kejadian ini terjadi pada teman saya sendiri. Jadi yang nulis di Twitter ini temannya dia sendiri. Teman saat saya masih bekerja di pabrik pertama saya. Panggil saja dia Hendrik. Jadi namanya itu disamarkan. Jadi panggil dia Hendrik aja gitu. Teman saya Hendrik ini menyatakan rasa sukanya kepada seorang perempuan, panggil saja Siska. Jadi si perempuannya itu disamarkan juga, panggil aja namanya Siska gitu. Saya menemani Hendrik mengawasi dari jauh saat Hendrik menyatakan perasaannya. Lalu apa yang dia dapat sore itu saat dia bertemu dengan Siska? Siska menolak Hendrik, menghardiknya dengan kata-kata kasar, dan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saat Siska meludah di depan Hendrik. Oh my god, sampai meludah teman-teman. Walaupun ludahnya tidak mengenai dirinya, tapi menurut saya itu keterlaluan. Hendrik mendekati saya dengan wajah muram. Itu benar-benar keterlaluan sih ya. Saya menghiburnya sebagai teman, mengatakan kalau masih banyak perempuan di luar sana, dan saya mengatakan kalimat di atas, tapi wajah Hendrik saat itu tidak bisa saya baca. Dia melihat saya dengan tersenyum canggung, seperti menyeringai. Mungkin harga dirinya sudah dicabik-cabik. Malu mungkin dia ya. Saya tetap menghiburnya, lalu kalimat itu keluar dari mulutnya. Rungokno sumpahku neng mene sampai are iku nggak sujud nang ngarepku, aku nggak popo dibabat truk. Oh my god. Kalau artinya itu, ini itu bahasa Jawa. Kalau artinya itu, dengarkan sumpahku, kalau sampai anak itu besok nggak tergila-gila denganku sampai sujud, aku nggak apa-apa mati ditabrak truk. Omongannya. Saya yang denger bingung maksudnya apa. Terus Hendrik membisiki saya nggak bisa mengatakan nama peletnya karena itu berurusan dengan aib juga. Oke. Saya kaget mencoba menahan teman saya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan tekad dari orang yang patah hati. Bener banget, makanya harus hati-hati, jangan asal ngomong ya. Hendrik mengambil sapu tangan dari sakunya, membungkus ludah Siska di atas tanah, membungkusnya sebelum membawanya pergi entah kemana. Tubuh saya menggigil setelah itu. Belum pernah saya kepikiran nasib seseorang sampai seperti ini. Waktu itu sebenarnya saya masih orang yang skeptis dengan hal-hal seperti ini. Saya percaya hal gaib, tapi pelet dan santet masih menjadi hal yang kurang bisa saya percaya, kecuali saya melihatnya langsung. Oke, dari pribadi saya sendiri juga
Yang namanya yang namanya pelet dan santet itu masih menjadi tanda tanya. Kalau saya sama juga, kalau saya nggak melihatnya langsung gitu teman-teman. 1 minggu berlalu masih belum ada yang terjadi. Hendrik menjadi lebih pendiam. Saya sudah jarang bertemu juga karena berbeda shift dengan anak ini. Sampai kurang lebih 1 bulan. Setelah penolakan itu, waktu saya mau pulang di gerbang pabrik, saya melihat Hendrik datang. Kami berpapasan dan yang membuat saya terkejut adalah orang yang mengantar Hendrik adalah Siska. Membedakan orang yang tulus suka dengan yang campur tangan gaib benar-benar gampang. Karena mungkin terlalu berlebihan kali ya. Seperti cara Siska memperlakukan Hendrik yang sangat-sangat berlebihan, tuh kan. Hanya ditinggal 8 jam saat Hen kerja saja di rumah, Siska akan berperilaku seperti kesetanan. Oh my god. Menjerit-jerit memanggil nama Hendrik. Hal ini perlahan-lahan membuat orang tua si Siska ini mulai kewalahan. Bahkan beberapa kali Siska pernah menyerang kedua orang tuanya sendiri. Siska hanya bisa tenang bila Hendrik ada di sampingnya. Di sini pandangan saya dengan pelet berubah. Saya mulai percaya sepertinya Hendrik melakukan ritual yang sama dengan siapapun yang memasang pelet itu. Hanya saja bila dilihat dari benda-benda yang digunakan mungkin sedikit berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, membuat Siska hancur sehancur-hancurnya. Disinilah jahatnya manusia. Ketika sakit hati pada manusia lain, rasa sakit hati yang sudah mengendap di dalam hati harus ditumpahkan saat itu juga. Betul. Meski walaupun ya harus dicampur tangan ilmu hitam gitu. Suatu hari, akhirnya Hendrik meninggalkan Siska. Tahu apa yang terjadi dengan Siska? Siska menjadi gila. Setiap hari kerjanya hanya berteriak-teriak mencabuti rambut panjangnya segenggam demi segenggam. Saat kulit kepalanya berdarah-darah. Hai, sampai kulit kepala si Siska ini berdarah-darah teman-teman. Siska tak peduli, dia sudah lupa. Siska tidak mengenali dirinya sendiri. Malam itu, di warung kopi desas-desus soal Siska menyebar, mungkin berita gitu ya. Tapi Hendrik tidak pernah peduli. Pernah dia cerita bila orang tua Siska memohon agar Hendrik menikahi anaknya saja. Apapun yang dia mau akan dituruti asal anaknya kembali normal. Tapi Hendrik menolak hal itu, ya karena mungkin dia sakit hati ya. Jadi tujuan dia itu hanya untuk menghancurkan Siska, bukan mencintai dia lagi gitu. Saya sendiri tidak mau terlibat dengan hal seperti ini. Jadi untuk kalian yang mengharapkan akhir yang bagus, saya katakan lebih dulu. Sampai akhir cerita ini saya benar-benar tidak melibatkan diri saya, hanya menjadi saksi peristiwa. Jadi si orang yang menulis ini tidak terlibat dalam hal ini gitu. Dia cuma menjadi penonton. Jadi dia tahu, dia menyaksikan sendiri kisah nyata ini gitu. Teman dia yang satu pabriknya itu melakukan ritual seperti itu. Di bangku warung kopi saya mencoba mengorek informasi saat bertanya kepada Hendrik perihal apa saja yang dia lakukan sampai Siska bertekuk lutut seperti itu. Disinilah dia menceritakan semuanya, begitu pula dengan resiko yang dia terima. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ingat dengan air liur yang Hendrik bawa, terbungkus dalam sapu tangan miliknya. Oke, jadi tadi dia yang cerita pertama itu membawa sapu tangan air liur yang diludah sama si Siska. Oke, kita lanjut. Rupanya hal yang paling dibutuhkan dari pelet adalah bagian tubuh dari korban seperti rambut, potongan kuku, apapun bahkan ludah sekalipun bisa menjadi media yang paling ampuh untuk memikat. Bagian tubuh adalah hal utama, namun bagian benda lainnya juga dibutuhkan seperti foto korban, gelang tangan, bahkan celana dalam, teman-teman. Terakhir adalah tanah rumah milik korban. Hendrik sengaja mengambil sejumput tanah di halaman depan korban hanya untuk melangsungkan peletnya.
Semakin sakit hati seseorang, semakin kuat pengaruh peletnya. Hal ini diikuti dengan keseriusan Hendrik untuk membuat Siska bertekuk lutut, sampai-sampai dia melangsungkan puasa menguning, yaitu tidak makan daging-dagingan selama kurun waktu sampai ada jin yang mendatangi dirinya. Hampir 2 minggu Hendrik tidak tidur, karena salah satu ritualnya adalah membuka mata sampai subuh, sampai jin itu mendatangi dirinya. Si dukun yang bertanggung jawab untuk berkata kalau saat jin itu datang, Hendrik tidak boleh takut. Dia harus mengatakan maksud dan tujuannya untuk memanggil si jin itu. Sebelum lanjut, saya kasih tahu ya, dukun ini adalah dukun yang benar-benar dukun. Maksudnya dukun yang benar-benar dukun ya. Bukan dukun yang dibilang orang-orang. Dukun seperti ini biasanya bersembunyi. Jangankan untuk mencari menemui secara langsung itu mustahil kecuali punya karoh. Apa itu karoh? Jadi karoh itu adalah yang sebelumnya pernah berhubungan dengan si dukun alias orang-orang yang benar-benar sudah pernah melakukan tindakan keji, entah itu santet, pelet, atau mangun. Nah, sialnya sialnya bagi Siska, Hendrik rupanya mengenal karoh yang pernah berhubungan dukun tapak kuda, teman-teman. Tidak ada yang pernah meragukan dukun di atas tanah kapal kuda. Hendrik bersaksi di depan saya, dia melihat jin itu berwujud kepala babi yang tidak memiliki kulit. Keesokan paginya, rumahnya diketuk oleh seseorang. Hendrik melihat Siska di depan pintu, menawari dirinya untuk menikah. Oh my god, langsung kayak gitu ya. Saya yang mendengar hanya diam saja. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Belum pernah saya melihat wajah Hendrik sesenang ini, rasa senang untuk menyakiti. Saya menanyakan mahar apa yang diberikan oleh Hendrik. Tidak mungkin, semua ini bisa didapatkan secara gratis. Dia berkata hanya mempersembahkan potongan kepala ayam yang darahnya harus diminum oleh Hendrik sampai persembahan ke-7. Jadi dari 1 sampai 7. Saya bertanya hanya itu? Sepertinya tidak. Disinilah adalah bagian terakhirnya. Ada alasan kenapa Hendrik meninggalkan Siska, bukan dikarenakan Hendrik sangat membenci Siska sehingga dia menolak tawaran menikahinya, tapi rupanya persembahan ke-7 nyawa Siska menjadi persembahan terakhirnya. Astagfirullah. Kalau tidak Hendrik yang mati. Jadi kalau enggak si ceweknya yang mati, ya si orang yang melakukan ritual itu yang mati. Hal ini pun saya ketahui bukan dari mulut Hendrik, tapi dari mulut kepala bagian pabrik kami. Dia hanya berkata tinggal menunggu waktu sampai perempuan malang itu menjemput ajal, karena pernah dia melihat perempuan itu menjemput Hendrik, di belakangnya makhluk itu mengikuti. Makhluk yang tadi mungkin ya. Rupanya benar, hampir 2 tahun lamanya sampai perempuan itu benar-benar meninggal. Hal paling keji yang pernah saya dengar dari orang lain adalah Hendrik bisa saja menyelesaikan persembahan ke-7-nya. Tidak sampai 2 tahun, tapi rupanya dia sengaja mengulur waktu hanya untuk melihat Siska menderita. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah sedikit cerita tapi banyak makna dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita si Hendrik dan si Siska yang diceritakan dengan kisah nyata ini. Jadi teman-teman, menurut saya kalau laki-laki itu bebas untuk memilih dan perempuan itu bebas menolak, tapi dengan penolakan seperti apa dulu. Jadi kalian itu jangan pernah menolak atau mengatakan mencabik-cabik hati gitulah kalau bahasa itunya ya. Jangan pernah ngomong kasar sama laki-laki gitu, apalagi laki itu niat dan tekadnya itu kuat gitu teman-teman. Itu yang bisa kita ambil dari pelajaran itu, apalagi sampai ngeludah itu ya, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, segitu aja videonya, segitu aja ceritanya. Jadi buat teman-teman yang pengen ceritanya diunggah,
kisah nyata yang pastinya diunggah di YouTube saya. Kalian bisa DM Instagram atau enggak inbox Facebook saya yang tadi awal itu tuh udah ditulisin ya. Nah, di situ kalian bisa DM ataupun inbox Facebook saya. Nah, dan kalian bisa cerita di situ dan saya nanti akan unggah ke YouTube. Kalau cerita yang kalian kasih itu bisa bermanfaat atau bisa menjadi inspirasi orang-orang di luar sana. Nah, segitu aja videonya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat aktifkan notifikasi loncengnya. See you next time my video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.